Halo guys, kali ini saya akan ngasih tip atau tricks lah tentang editing di Adobe Premiere. Nah, kemarin saya dapat telepon dari temen, dia nanya, katanya komputernya akhir-akhir ini sekarang mulai nge-lag lah, bahasanya komputer nge-lag atau delay. Untuk record di Vimeo pun dia delay, apalagi ya jadi di Adobe Premiere. Tapi kali ini yang mau tak bahas tentang tip ngakali supaya kita ngedit di Adobe Premiere itu enak lah, lancar lah. Kita kasih contoh, misal gini, kita record di 4K, sedangkan PC kita atau desktop kita itu sebenarnya belum mampu untuk ngedit source 4K atau fotek yang kita rekam dengan format 4K. Nah, ngakalinya gimana? Apakah kita nggak bisa ngedit langsung 4K itu di PC yang spek PC kita mid low lah, kemana mid low atau low mid atau apalah persen, yang pasti tangan ke bawah kan, belum high end, memang belum mampu untuk 4K, paling mentok di 1080 kan. Biasanya kita ngedit di 1080 itu nyaman. Nah, sekarang kita dapat source itu foteknya itu 4K, gimana cara kita ngedit? Nah, nanti tak kasih trik di Adobe Premiere, gampang banget. Kita mainkan di situ tentang proxy, kita bahasnya nanti tentang proxy. Oke, langsung saja kita menuju ke Adobe Premiere. Oke, kali ini kita bahas tentang proxy. Nah, ini kita udah punya fotek 4K nya kan, bisa dilihat di sini. Nah, ini resolusinya kan 3840 kali 2160, berarti otomatis ini resolusi 4K atau 4K lah bahasa gampangnya. Nah, dengan spek PC yang kita punya atau spek PC kita yang minimum lah, gampangannya spek masih mid low lah, masih standar gitu, emang belum mampu untuk ngedit 4K, pasti kerasa pas kita mau ngedit, pasti gambar terasa nge-lag. Nah, kayak gini kan nge-lag, nah ya kan, nggak lancar lah. Nah, gimana cara kita ngakali supaya kita tetap bisa ngedit di fotek 4K nya itu? Caranya gampang banget. Otomatis teorinya kan gini, spek PC kita kan minimum. Semisal spek PC kita cuma mampu kita ngedit di 1080 lah gampangannya. Nah, otomatis kan teorinya kita harus ngonvert gambar ini fotek 4K nya ini ke 1080 dulu gitu kan. Jadi otomatis kita render dulu 1080, baru kita masukin ke Premiere, baru kita ngedit di 1080. Tapi kalau kayak gitu otomatis fotek awal 4K kita ke convert ke 1080. Jadi kita ya hasil rendernya tetap dari sini 1080. Nah, gimana caranya supaya hasil render kita tetap 4K atau 4K itu? Caranya gampang banget. Di sini di projectnya ini, foteknya ini kita klik kanan, lalu klik proxy, create proxy. Nah, formatnya ini H264 kan, presetnya kita rubah. Di sini ada 3 pilihan. Karena kita menggunakan aspek rasio 16:9, kalau saya sih biasanya bikinnya itu 1280 kali 720. Biasanya kita rubah ke 1280 kali 720 kayak gini. Terus add destination ini nggak usah. Destination ini tempat untuk nge-save hasil proxy kita di mana, gampangannya gitu. Kalau di
Kalau kita pilih next to original media in proxy folder, otomatis filenya ini nanti sama dengan satu harddisk dengan file awal kita atau source mentah kita tadi kan di sini. Nah, nanti otomatis muncul dari folder kayak gini, proxy kayak gini dalam file yang dalam harddisk yang kita ambil filenya tadi. Nah, atau mau cari di tempat lain juga bisa, klik browser, cari di mana, di save di mana, tinggal klik OK gitu. Nah, saya terangkan dulu, proxy ini intinya sama dengan teori tadi, kita harus convert dulu ke video yang resolusinya lebih rendah, yang kalau di sini kita pakai yang 720. Kita convert ke 720 dulu gitu ceritanya. Jadi otomatis pas saya klik OK ini nanti media encodernya itu nyala, jadi otomatis dia langsung convert ke 720. Kemarin kita langsung aja kita klik ya, kita klik OK nih. Nah, ini media encodernya kan nyala ini. Nah, ini otomatis langsung convert ke 720. Kalau udah selesai nanti kita kembali ke Premiere lagi. Nah, ini udah selesai, kita langsung kembali ke Premiere aja. Otomatis Premiere ngeload lagi nih. Nah, kan udah selesai kan. Nah, kalau cuman kayak gini, ini foteknya masih 4K. Yang 720 tadi belum masuk ke sini. Apakah kita harus import file renderan dari media encoder ini tadi? Yang ini tadi kita masukkan ke Premiere? Nggak perlu kayak gitu. Jadi di Premiere tetap filenya cuma satu ini, tetap file voltage-nya itu cuma satu ini yang 3840 kali 2160 ini. Nah, kita ngakalinya di proses editingnya ini, kita akali di sini. Jadi ceritanya di previewnya ini atau programnya ini, preview ini di sini ada tombol plus atau button editor ini, kita klik. Terus kita cari toggle proxy. Nah, kayak gini. Nah, ini toggle proxy-nya ini kita drag ke bawah karena punya aku udah ada. Jadi tinggal klik OK. Jadi ini diklik, di drag ke bawah kayak gini. Terus klik OK. Nah, kayak gini. Nah, tapi kan ini belum kita nyalakan. Ini masih 4K, masih tadi masih nge-lag kan. Nah, ini masih nge-lag kan. Terus gimana caranya supaya jadi 720? Tinggal klik, tinggal diaktifin aja proxy-nya ini. Klik kayak gini. Nah, ini otomatis sudah jadi 720. Nah, NI proxy itu di situ. Jadi kita nggak perlu ngimport lagi file votek yang 720. Voteknya tetap satu yang ini 3840 kali 2160 ini, yang 4K ini tetap. Cuman kita ngerubahnya di proses editingnya ini kita rubah. Jadi kalau kita aktifin kayak gini jadinya ini 720. Tapi kalau kita matikan kayak gini ini jadinya 4K. Nah, ini kan nge-lag nih. Ya kan? Kalau kita aktifin itu jadi 720, jadi lebih enteng. Nah, ini kan jadi lebih enteng. Otomatis dengan spek PC yang kita punya atau spek PC minimum yang kita punya, kita masih bisa ngedit votek 4K gitu ceritanya. Nah, keuntungannya apa proxy ini daripada kita convert ke yang teori pertama tadi, kita convert ke 1080 baru kita edit 1080. Kalau kita convert ke 10 atau 720 atau 1080 yang teori awal tadi, otomatis hasil jadinya nanti kan tetap 1080 votek yang kita ambil. Tapi kalau untuk proxy ini kita bisa pilih kita mau render ke yang 720 atau yang 1080 gitu. Jadi gini kan, semisal kita mau edit lah, kita potong begini atau mau tambah video apa, kita tuh cari gampangnya aja kayak gini lah. Nah, ini kita mau render, ini udah selesai proses editing, kita mau render. Gimana cara render deh? Kita tinggal matikan ini, kita tinggal matikan proxy-nya ini, kita matikan. Otomatis ini jadi kembali ke 4K lagi. Kalau kita agak berat lagi. Nah, kayak gini. Tapi kalau untuk proses rendering kan nggak masalah berat pun. Yang penting pas proses ngeditnya kita lebih enteng lah, kita mau masukin efek apa lebih enteng gampang gitu. Nah, gini tinggal klik Ctrl M, udah kita render. Otomatis yang ke render ini yang votek 4K nya itu gampang. Jadi ini cuman tip atau trik cara ngakalin kita supaya kita bisa ngedit di
source video atau footage video yang lebih besar lah, gampangnya gitu. Tinggal klik export, ya selesai. Itu cuma trik cara kita ngakali supaya PC kita nggak terlalu lemot atau nggak terlalu nge-lag, gampangnya gitu. Oke, sekian dulu tips atau belajar bareng kita kali ini. Jika video ini bermanfaat bisa di-share. Bila ada yang mau ditanyakan bisa via email di lensaart42@gmail.com atau bisa juga lewat IG-nya lensa_art atau bisa juga lewat Facebook lensaart sotek, atau bisa juga komen di video di bawah ini. Nanti kita bahas lagi lah, kita cari solusi bareng. Oke, sekian, terima kasih.